Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esya Priyananda. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 1930209039. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas MK saya pengantar relativitas, di mana menjelaskan mengenai massa, energi, dan momentum dalam relativitas. Nah, di sini saya akan mulai membahas dari teori relativitas khusus, di mana teori relativitas khusus ini menyatakan bahwa massa suatu benda dapat berubah-ubah sesuai dengan kecepatan. Jadi, massa itu akan berubah jika kecepatannya juga berubah. Jadi, massa suatu benda itu tergantung pada kecepatannya. Jika kecepatan benda itu berubah, maka massa dalam suatu benda itu akan berubah. Nah, hal itu dibuktikan dengan eksperimen balistik, di mana untuk meninjau ulang definisi momentum yang disodorkan oleh Einstein, ia mengemukakan rumus di mana M sama dengan M0 sama dengan M0 per akar 1 dikurang M kuadrat per C kuadrat. Di sini saya tuliskan di mana M sama dengan M0 per akar 1 dikurang M kuadrat per C kuadrat, di mana M sama dengan massa benda ketika bergerak menurut pengamat yang diam. Nah, M0 ini massa benda saat diam. Terus di sini ada M, di mana kecepatan benda yang diamati, sedangkan C adalah kecepatan cahaya. Nah, variasi massa terhadap kecepatan ini kan sudah ditinjau oleh Einstein, ya, yang menyimpulkan bahwa semua orang itu dapat menerima prinsip momentum klasik yang sama jika massa M sebuah benda bervariasi terhadap kecepatannya. Nah, jadi semua orang tuh berhak menyimpulkan bahwa semua orang itu dapat menerima prinsip momentum klasik. Akan memberikan contoh seperti misalkan bagaimana hubungan massa kecepatan Einstein, hubungan massa kecepatan. Einstein menyelesaikan kesulitan dalam eksperimen balistik itu. Bagaimana Einstein menyelesaikannya? Nah, di sini saya memiliki misalkan contohnya itu seperti roket atau peluru yang memiliki kecepatan tinggi. Nah, kan jika dia roket itu misalkan atau peluru itu dilemparkan, kan dia akan melengkung seperti contoh pada gambar yang saya gambarkan ini. Nah, roket ini awalnya berada di sini dan berjalan menuju ke bawah. Nah, di sini kan kita dapati bahwa ada yang bergerak dan ada yang diam, di mana ketika dilihat oleh pengamat, misalkan pengamat yang bergerak, maka peluru ketika U aksen X-nya sama dengan 0. Tapi ketika sementara massa peluru yang ditinjau oleh pengamat yang diam, U aksennya sama dengan V. Jadi perbedaan bergerak dengan diam itu di mana U aksen X-nya sama dengan 0 dan yang diam U X-nya sama dengan V. Nah, di sini saya berikan contoh. Kelihatan nggak? Di sini saya berikan contoh. Jadi ini adalah bergerak, di mana yang bergerak ini ketika ditinjau oleh pengamat 0, massa pelurunya kan U aksennya sama dengan 0. Nah, di sini rumusnya M aksen sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurang M pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, sama dengan M0 per akar 1 dikurang V aksen X kuadrat ditambah V aksen Y kuadrat. Di sini kan M kuadrat. Nah, berarti dua-duanya ini harus dikuadrat ke. Nah, per C pangkat 2. Selanjutnya
M0-nya tetap akar 1 dikurang. Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa F aksen X-nya itu 0, maka masukkan F aksennya 0. Kalau kita pangkatkan sama saja hasilnya tetap 0. 0 pangkat 2 hasilnya 0. 0 kali 0, 0. Nah, ditambah V Y aksen pangkat 2. Oke, hasil akhirnya adalah M0 per akar 1 dikurang V Y aksen pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, selanjutnya keadaan diam. Nah, di diam ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa Vx-nya sama dengan V. Jadi, M sama dengan M0 per akar 1 dikurang M kuadrat per C kuadrat. Jadi M0-nya tetap, akarnya ditulis lagi, 1 dikurang M kuadrat itu sama dengan Vx aksen kuadrat ditambah Vy aksen kuadrat. Jadi per C kuadrat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan massa dengan energi, di mana dalam mekanika relativitas seperti halnya dalam mekanika klasik, yaitu energi kinetika dari suatu benda sama dengan kerja suatu benda. Nah, jadi energi dari suatu benda itu sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya luar. Jadi untuk menaikkan kecepatan benda tersebut dari 0 ke suatu nilai tertentu U. Nah, dia tuh ada rumus seperti rumus K sama dengan V, di atasnya U sama dengan U sama dengan 0, F dikali ds. Nah, ini adalah rumus hubungan massa dan energi, di mana K sama dengan U sama dengan U sama dengan 0, dan F dikali ds. Nah, selanjutnya dengan menggunakan hukum kedua Newton. Misalkan dengan menggunakan hukum kedua Newton dengan rumus V sama dengan D MU dalam kurung per dt, atau K sama dengan MC kuadrat dikurang M0C kuadrat. Nah, di sini rumus yang kedua, rumus Newton, di mana F sama dengan D M0 per dt, atau yang terreduksinya K sama dengan MC kuadrat dikali M0C kuadrat. Energi kinetika itu mempresentasikan perbedaan antara energi total E, di mana dari suatu partikel yang bergerak dengan energi diam E0. Nah, jadi yang energi diam itu E0 dari suatu partikel yang diam, sehingga jadi kalau misalkan energi K-nya mempresentasikan perbedaan antara energi total E dari suatu partikel yang bergerak dengan energi yang diam, maka jadilah seperti E dikurang E0 sama dengan MC kuadrat dikurang M0C kuadrat. Terpisahnya misalkan E sama dengan MC kuadrat dan E0 sama dengan M0C kuadrat. Nah, di sini
Rumusnya adalah E dikurang E0 sama dengan MC kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Nah, jika terpisah, misalkan ini adalah yang bergerak dan ini adalah diam. Tadi sudah saya kasih tahu bahwa E0 itu adalah diam dan E-nya adalah bergerak. Yang bergerak sama dengan E sama dengan MC kuadrat, dan yang diam E0 sama dengan M0 C kuadrat. Nah, keterangan dari masing-masing rumus tadi, dimanakah itu adalah energi kinetik, F sama dengan gaya, E sama dengan energi total, dan E0 itu adalah. Selanjutnya saya akan membahas tentang satuan-satuan energi dan momentum, di mana satuan energi dan momentum itu di sini saya tuliskan satuan-satuan energi dan momentum, di mana 1 V itu ini sudah ketetapannya ya. Jadi 1 V itu sama dengan 1602 dikali 10 pangkat minus 19 C, dan 1 V sama dengan 1602 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, dan 1 MeV sama dengan 10 pangkat 6 V. 1 GeV sama dengan 10 pangkat 9 V. Nah, misalkan ya, di sini saya mengambil contoh ini, soal di mana E0 sama dengan M0C2. Nah, ini nih saya ambil dari soal di mana soal yaitu dari data diam yang terdapat di lampiran, hitunglah energi diam sebuah elektron dalam satuan joule. Berarti dia tuh disuruh menghitung sebuah elektron dalam satuan joule. Nah, tapi dalam keadaan diam. Di sini menggunakan rumus E0 sama dengan MC kuadrat sama dengan E0 itu kan 9109 dikali 10 pangkat min 31 kg. Nah, dikali 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 8,1981 dikali 10 pangkat minus 14. Mengapa didapatkan 10 pangkat minus 14, di mana 8 ini kan dikali kedua 16. Nah, 16 kita kurangkan min 31 tadi, hasilnya min 14. Nah, dan kalau kita pisahkan 1981 dikali 10 pangkat minus 4 dalam kurung 1 V dibagi 1 dikali 1107 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi kita dapatkan hasilnya 1 MeV per 10 pangkat 4 EV. Nah, kan dari hasil 1 MeV dibagi 10 pangkat 4 EV ini, hasil akhirnya adalah 0,691 MeV. Itulah penjelasan saya mengenai tugas saya tentang momentum, energi, kecepatan. Nah, sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.